Perkenalkan, nama saya Francisca Yulia Hartati. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 LPTK Universitas Nusa Cendana Kupang. Hari ini tanggal 14 Agustus tahun 2023, saya melaksanakan proses pembelajaran UKIN dengan materi teks eksplanasi menggunakan model problem-based learning. Salam literasi. Selamat menyaksikan. Ibu guru dan teman-teman marilah kita berdoa. Dalam Bapa, malaikat Allah, ya, terima kasih Nofra sudah memimpin doa. Ibu persilakan kalian untuk duduk kembali. Baik, bagaimana kehadiran hari ini? Ada yang sudah hadir? Hadir semua ya? Baik, kalau hadir semua, kita lanjut dengan materi hari ini ya. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan mempelajari teks eksplanasi ya. Jadi sebelum mempelajari teks eksplanasi, Ibu tanya dulu. Materi kali lalu itu kita mempelajari tentang teks apa? Teks observasi ya. Ya, teks observasi itu atau kata lainnya apa? Pengamatan. Kalian kali lalu mengamati apa? Mengamati bunga mawar. Apa yang Nofra amati dari bunga mawar? akar, batang, daun, dan bunga. Akar, batang, daun, dan bunganya ya. Yang lain mengamati apa? Mengamati pohon cuke ya. Apa yang kalian amati dari tanaman cuke? Daunnya, batangnya, buahnya. Daun, batang, buah, dan jangan lupa ada manfaat. Manfaat cuke itu selain bisa menghasilkan uang ya. Ya. Jadi bahkan di Mano ini daun cuke itu bisa dijual. 1 kilo harganya berapa? 1.000. Lumayan untuk jajan ke sekolah ya. Baik anak-anak, itu materi kita kali lalu. Sekarang kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi. Ya, teks eksplanasi itu kalian pernah dengar sebelumnya? Pernah ya? Ya, teks eksplanasi atau teks yang apa? Teks yang berkaitan dengan fenomena, baik fenomena alam maupun fenomena sosial. Ya, bagus sekali Fani. Teks yang menjelaskan tentang fenomena alam ya. Baik, tetapi sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Silakan perhatikan di layar depan. Ya, anak-anak sekalian, coba kalian perhatikan, ada 2 tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, silakan kalian perhatikan di depan. Melalui kegiatan membaca teks dengan menerapkan model problem-based learning, peserta didik mampu menelaah struktur teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang dibaca dengan teliti, ya, kritis, disiplin, proaktif, kerjasama, dan bertanggung jawab. Bisa kelihatan tujuan pembelajarannya? Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, melalui kegiatan membaca teks dengan menerapkan model problem-based learning, peserta didik mampu menyusun informasi dan data ke dalam bentuk kerangka teks eksplanasi proses terjadinya suatu fenomena sosial secara tertulis dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaan ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari 2 tujuan pembelajaran ini ya. Lalu dengan menggunakan model apa? Problem-based learning ya. Demikian tujuan pembelajarannya.
sebuah video ya. Silakan kalian saksikan video berikut ya. Lalu sebentar dari video yang Ibu tayangkan, silakan kalian simak apa informasi dari video yang kalian lihat ya. Ya, baik anak-anak sekalian, demikian sekilas video tadi tentang teks eksplanasi, yaitu tentang apa tadi? Tentang tanah longsor. Nah, apa yang kalian lihat dari video yang barusan ditayangkan? Ada fenomena alam, yaitu tanah longsor ya. Jadi itulah yang dinamakan, mengapa terjadi tanah longsor? Ya, karena ya, ya apa nih? Ya, jadi terjadinya longsor karena pergerakan tanah ya, bisa juga karena orang menebang pohon secara sembarangan ya. Itu tadi sekilas video tentang teks eksplanasi. Berikut Ibu akan menyampaikan sedikit materi tentang teks eksplanasi. Silakan kalian perhatikan di layar proyektor ya. Ya, jadi contoh teks eksplanasi ya, ada pernyataan umum, lalu ada deretan penjelas atau sebab akibat, lalu ada interpretasi atau kata lainnya apa? Kesimpulan, betul sekali ya. Lalu yang berikut ada unsur atau kaidah pembahasan teks eksplanasi. Yang pertama adalah kata teknis, kata yang memiliki arti khusus dalam bidang studi, dalam bidang tertentu ya. Misalnya dalam bidang pendidikan ada kata kurikulum ya, dalam bidang kedokteran misalnya ada kata USG dan lain-lain sebagainya. Kata teknis itu kata yang melekat pada suatu bidang ya. Lalu konjungsi itu atau kata lainnya apa? Kata penghubung contohnya dan apa lagi? Ya, apa lagi? Dengan ya, dan lain-lain. Lalu ada struktur teks eksplanasi. Yang pertama adalah identifikasi fenomena, rangkaian kejadian dan interpretasi ya. Sekian materi tentang teks eksplanasi ya. Berikut Ibu akan membagikan kalian LKPD ya. Ibu akan membagi kalian LKPD dan kalian tolong duduk dalam bentuk kelompok. Saya silakan. Angkat kursinya. memberikan waktu kalian untuk mengerjakan tugas itu selama 5 menit ya. Ya, baik anak-anak sekalian, silakan kalian mengerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan. Berikutnya, kalau memang ada hal-hal yang kurang paham, tolong
ditanyakan kembali ya. Silakan. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan Fani. Selamat pagi kita semua. Ya, selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya mau bertanya berkaitan dengan teks eksplanasi. Ini Bu, saya mau bertanya, di bagian struktur dari teks eksplanasi terdiri apa saja dan apa manfaatnya? Oh, ya, itu pertanyaan dari Fani ya. Apa saja struktur dari teks eksplanasi? Ada yang bisa menjawab? Ada yang sudah paham? Ya, Nofra silahkan bantu teman dulu. Struktur teks eksplanasi: 1. Pernyataan umum, 2. Pernyataan sebab akibat, dan 3. Interpretasi atau Ya, baik anak-anak sekalian, silakan kalian perhatikan di papan tulis ya, struktur teks eksplanasi. Ya, yang pertama apa? Seperti yang dijelaskan oleh Nofra tadi, yang pertama apa? Pernyataan umum ya. Pernyataan umum itu atau kata lainnya apa? Definisi, menjelaskan definisi tentang sebuah objek atau tentang sebuah peristiwa ya. Lalu yang kedua apa? Ya, sebab akibat ya. Jadi sebuah fenomena atau sebuah peristiwa itu pasti ada sebab dan ada akibat. Seperti sekolah kita itu sudah bersih sehingga membuat kita nyaman. Seandainya sekolah kita kotor dipenuhi oleh sampah, maka akibatnya apa? Tidak merasa nyaman dan bisa menimbulkan penyakit ya. Nah, itu yang dinamakan dengan sebab akibat. Lalu yang ketiga apa? Interpretasi ya. Interpretasi itu atau apa? Kesimpulan ya. Kesimpulan di sini berupa apa? Berupa pendapat dari kita, pendapat dari penulis ya. Pendapat misalnya bagaimana supaya cara kita mencegah terjadinya sampah yang berserakan, maka caranya adalah ya, buang sampah pada tempatnya. Bagaimana cara kita supaya tidak terjadi longsor? Tidak boleh menebang pohon sembarangan. Jadi ada sebab dan ada akibat. Lalu di bagian terakhir ini adalah interpretasi atau kesimpulan ya. Sekarang kalian sudah dibagikan LKPD tadi. Lalu kalian coba menentukan struktur ya, menentukan di mana struktur pernyataan umum, mana sebab akibat dan mana interpretasi. Silakan. Ya. Silakan dikerjakan. tugas itu? Sudah ya. Silakan kelompok 1 mempresentasikan tugas. Ya, silakan. Contoh teks eksplanasi. Pernyataan umum kebersihan dan kesehatan diri. Sebab akibatnya menjaga kebersihan diri dan kesehatan, akibatnya kita akan terhindar dari penyakit. Kesimpulannya,
kebersihan diri dan kebersihan rumah yang baik membantu mengurangi penyebaran penyakit menular seperti pilek, flu, dan pencernaan. Ya, mari kita beri aplaus. Ada yang mau bertanya dari presentasi kelompok 1 tadi? Ya, silakan Julia bertanya. Coba jelaskan sebab akibat dari tes tersebut. Sebab dan akibatnya tadi menjaga kebersihan diri dan kesehatan, akibatnya kita akan terhindar dari penyakit. Ya, tentang kebersihan diri. Kalau kita menjaga kesehatan, maka kita akan terhindar dari penyakit. Ya, silakan kelompok 2, silakan presentasikan. Contoh tes eksplorasi. Penyebab dan akibat banjir. Banjir adalah jenis bencana alam terjadi ketika luapan air mengenangi tanah yang biasanya kering. Banjir sering terjadi dan umumnya disebabkan oleh hujan lebat, pencairan salju yang drastis, atau gelombang badai dari siklon tropis atau tsunami di wilayah pesisir. Ya, mungkin ada yang ditanyakan dari kelompok. Ya, silakan Nofra. Coba jelaskan kesimpulan dari teks tersebut. Kesimpulannya atau interpretasi. Silakan. Kesimpulan dari teks tersebut adalah kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya, baik. Mari kita beraplaus. Supaya ada tidak jenuh untuk pembelajaran kita hari ini, maka kita seperti biasa ya, kita lakukan apa? Ice breaking. Sudah hafal ice breaking kita? Sudah ya. Baik, silakan berdiri. Kalian berdiri ya. Kalian mengikuti gerakan tangan itu ya. Hitungan 1 sampai 5. Ya, tangannya dibuat seperti ini. Hitungan 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Balas. 1, 2, 3, 4, 5. Tepuk paha. 1, 2, 3, 4, 5. Tepuk paha sampai. 1, 2, 3, 4, 5. Tepuk pantat. 1, 2, 3, 4, 5. Berikut jilid ya. Lalu hembuskan nafas, lalu katakan hu ya. 1, 2, 3. Hu. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ya. Tepuk tangan. Ya. Baik anak-anak sekalian. Tadi kalian sudah mempresentasikan LKPD tugas ya. Sekarang kita masuk di bagian penutup pelajaran ya. Tetapi baik anak-anak sekalian, sekarang mungkin ada yang mau bertanya. Kita masuk di bagian refleksi ya. Umpan balik. Ada yang mau bertanya? Ya silakan Fani. Di sini saya mau bertanya berkaitan dengan teks eksplanasi yang telah kita jelaskan yang telah dijelaskan dan kita baca bersama. Itu berkaitan dengan struktur teks eksplanasi. Coba ibu berikan atau jelaskan kembali berkaitan dengan struktur teks eksplanasi apa saja. Contohnya. Oh ya. Contoh teks eksplanasi ya. Ada yang bisa memberikan contoh teks eksplanasi? Saya Bu, Ya, Nofra. Banjir. Banjir di mana, Nofra? Banjir di Labuan Bajo ya. Ya. Apa lagi? Longsor di mana? Ya. Di Golo, di Gampong ya. Jadi yang tahun berapa itu ya? 2012 kejadian longsor di Gampong yang memakan sangat banyak korban jiwa ya. Ya. Nah, itu adalah contoh dari teks eksplanasi. Bisa dipahami? Teman-teman yang di belakang bisa? Ya. Sekarang masuk pada kesimpulannya. Materi tentang teks eksplanasi. Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Silakan. Ya, silakan Nofra. kesimpulan dan struktur teks eksplanasi. 1. Pernyataan umum menjelaskan sebuah peristiwa. Ya. Ya. Pernyataan sebab akibatnya, sebab akibat dari sebuah kejadian. Ya. Yang ketiga, interpretasi atau kesimpulan. Kesimpulan dari sebuah peristiwa. Ya. Jadi tentang struktur teks eksplanasi ya, seperti yang dijelaskan tadi ada pernyataan umum, sebab
atau kesimpulan. Nah, baik anak-anak sekalian, pembelajaran kita hari ini sampai di sini saja dulu. Ibu akan menyampaikan pelajaran kita minggu depan ya. Pelajaran kita minggu depan tentang teks eksposisi. Ada yang tahu teks eksposisi itu yang bagaimana? Ya? Teks yang memberikan informasi. Informasi apa misalnya? Ya? Informasi tentang kecelakaan ya. Informasi tentang apa lagi yang sedang viral? Penculikan anak. Ya, penculikan anak ya. Ya, itu contoh teks eksposisi. Jadi menceritakan tentang sebuah informasi. Baik anak-anak sekalian, kita masuk pada doa penutup untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Saya persilakan satu orang kita berdiri semua mengambil sikap untuk berdoa. Ya, silakan. Guru dan teman-teman melalui sebuah nama Bapa. Salam Maria. Salam Maria. Ya, baik anak-anak sekalian, Ibu akan mengakhiri pelajaran hari ini. Sampai jumpa